Kita awali semoga masih semangat tahun habis makan apa makannya kebanyakan karbo atau kita makannya sepenuh atau cuma dikit banyak jadinya ngantuk ya. Ya, sebenarnya kalau banyak tapi karbonya dikit nggak masalah. Bung karena murah lokal ya, jadi ya nggak milih. Rip nih ya. Jadi ini banget untuk itu. Baik, kita gas ya udah tugasnya sudah full semua ya. Dan lumayan lah ya, ada yang ada yang lengkap, ada juga bahasa Kenya ada, bahasa semi formal ada, formal nggak ada lah. bahasa tutorial di itu di web di situs apa namanya kalau kita bikin tutorial gitu. Itu mah bahasa kopas. Saya bilang ini di perguruan tinggi nanti diketawain apa di mana ya? Nggak apa-apa lah ya. Karena kan bentar lagi kita ada sebetulnya mirip ya, kita ngoprek, kemudian kita menuliskan, mendokumentasikan hasil oprekan kita, sebetulnya tugas akhir begitu. Ya, sebenarnya untuk jaringan enak ya, karena kita tidak membuat sesuatu ya, jadi mungkin sebetulnya lebih ringan dibanding yang bikin sesuatu ya. Kalau yang PPA kan bikin program ya, meskipun bikin program juga sebetulnya copy paste juga ya, tinggal nyari ide ya. Alhamdulillah saya lihat sudah kumpul semua dan ya alhamdulillah lumayan lah ya. Nanti tinggal saya kasih penilaian. Kita masuk ke materi berikutnya. Hari ini kita masuk ke kriptografi ya. Grafi mungkin nanti kalau masih ada waktu kita ada prakteknya ya. Nanti itu bisa di download, sudah upload ya. Mana nih? Belum saya. Silakan dipijar aja ya. Pijar. Belajar online. Keamanan mana nih? Sistem Oke, ini ya. Nah ini slide teori, nanti ini ada praktikumnya ya. Praktikumnya pakai JPG ya, sama OpenSSL. Oke. Tinggal satu orang lagi yang belum ya, belum masuk. Apa-apa lah. Oke, jadi untuk kripto ya, pengamanannya menggunakan dua cara ya, yaitu transposisi dan
substitusi, ya. Transposisi itu berarti mengubah posisi, ya. Kalau substitusi berarti apa? Replace, ya, mengganti, ya. Jadi di transposisi posisi dari huruf diubah-ubah, ya. Sementara pada substitusi huruf atau kata digantikan dengan huruf atau simbol lain, ya. Jadi perbedaan steganografi dengan kriptografi, ya. Kalau di steganografi pesannya di hidden, disembunyikan. Kalau di kriptografi pesannya ada tapi diubah sedemikian rupa sehingga sulit dibaca atau sulit dikenali, ya, gitu. Itu perbedaannya, ya. Oke, jadi kriptografi, ya, bahasa Inggrisnya kriptografi, jadi ilmu yang seni untuk menjaga pesan agar aman, ya. Kripto artinya rahasia, secret, ya, sedangkan grafi artinya tulisan, writing, ya. Nah, jadi tulisan rahasia, ya, dengan kata lain tulisan rahasia. Kalau kemarin steganografi apa? Tulisan yang disembunyikan, gitu, ya. Kalau tulisan yang sifatnya rahasia, tidak mudah untuk dibaca, ya, atau yang berwenang aja, ya. Para pelaku atau praktisi kriptografi disebutnya cryptographer, ya, cryptographers. Nah, sebuah algoritma kriptografik disebut dengan cipher, ya, merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Ya, keterangannya, biasanya persamaan matematik untuk enkripsi dan dekripsi memiliki hubungan matematis yang cukup erat. Proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan yang disebut plain text atau teks terang, ya, plain text, jadi teks yang bisa dibaca, menjadi pesan yang tersembunyi atau ciphertext, ya, adalah enkripsi. Jadi enkripsi adalah proses untuk mengubah dari plain text menjadi ciphertext, ya, itu disebut enkripsi. Sedangkan menurut ISO 74982 terminologi yang lebih tepat digunakan adalah encipher. Jadi bukan encryption, ya, tapi encipher. Ciphertext adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah tadi, ya, karena sudah diacak-acak tadi, ya. Proses sebaliknya untuk mengubah ciphertext menjadi plain text disebut dekripsi atau decryption. Tapi menurut ISO ini berarti yang berkaitan dengan kriptografi, ya. Itu terminologi yang lebih tepat untuk proses ini adalah namanya decipher, ya. Encipher dan decipher. Cryptanalysis adalah seni dan ilmu untuk memecahkan ciphertext tanpa bantuan kunci, ya. Cryptanalysis adalah cryptanalyst tadi analisis, ya. Sekarang cryptanalyst adalah pelakunya atau praktisi yang menjalankan cryptanalysis. Kriptologi merupakan gabungan dari kriptografi dan cryptanalysis, ya. Jadi kriptografi lebih luas lagi, ya, pemahamannya. Kekuatan algoritma. Jadi nanti dalam kriptografi banyak macam-macam algoritma yang digunakan, ya. Nah, sejumlah studi memperlihatkan bahwa di dunia nyata kehandalan sebuah algoritma bukan terletak pada kerahasiaan algoritmanya itu sendiri, namun berada pada kunci. Ya, secara prinsip algoritma yang dimaksud hanya melakukan dua proses transformasi, yaitu tadi, ya, enkripsi dan dekripsi. Tuh, Dadin. Ya. Iya Pak, gabung. Ya, ngasih tahu, ya, jangan diem aja. Oke. Saya mau absen soalnya. Jangan diem-diem baik. Tadi sempat masuk, ya. Al, kepala suku ngabsen apa? Baik, lanjut, ya. Berikutnya, enkripsi tadi, ya, proses transformasi mengubah teks terang, enak, ya, istilahnya, ya, mendingan plain text saja kali, ya. Jadi mengubah plain text menjadi
teks sandi atau ciphertext tadi ya. Jadi ini di sini digambarkan ilustrasinya ada plain text, contohnya isinya halo Pak, kemudian dienkripsi, ya dilakukan enkripsi sehingga menjadi ciphertext. Nah, jadi munculnya seperti ini nih, H184F1K, katakanlah begitu ya, katakanlah ini contoh aja. Jadi ini kita kalau bahasa Indonesia ini apa artinya kan nggak jelas, gitu ya. Kemudian dekripsi, ya, proses transformasi sebaliknya dari enkripsi ya, mengubah teks sandi menjadi teks terang. Ya, jadi dari H184P1K didekripsi sehingga kembali menjadi teks yang mudah dibaca oleh bahasa manusia gitu ya. Gitu. Jadi tadinya H184P1K menjadi halo Pak lagi. Oke, berikutnya istilah kunci atau key ya. Adapun kunci yang dimaksud biasa dikenal sebagai istilah sederhananya adalah password ya, atau sandi ya. Yang dalam implementasinya dapat berupa serangkaian campuran antara huruf, angka, dan simbol hingga yang berbentuk biometrik seperti sidik jari ya, retina mata, ada juga karakter suara, suhu tubuh, dan berbagai kombinasi lainnya. Ya, bisa juga pengenalan wajah ya, bisa juga tuh macam-macam. Ya, kalau namanya sidik jari, kalau misalnya untuk absen tuh ya, nah, itu harusnya sidik jari. Dan juga pakai retina mata, jadi matanya yang deketin ke alat ya. Lalu suara ada juga, cuman kalau suara hati-hati ya, kalau lagi sakit, lagi parau, nah, nanti nggak bisa, kan ada ya itunya ya, ada rumahnya dikasih password tapi pakai suara. Ketika yang punya rumah suaranya berubah itu dia nggak bisa masuk ya. Lagi bengek dia. Kenal ya, gitu ya. Jadi memang ya, tapi memang sih bagusnya nggak cuma satu macam ya, jadi gabungan gitu. Ya, jadi kalau misalnya tadi pakai suara, ketika suaranya tadi berubah nggak dikenalin, kita masih punya yang lain, ya, gitu. Biasanya berupa pin aja ya, kayak di HP kita kan udah ada ya, apalagi kalau udah punya sidik jari tuh, ya, bisa sidik jari, bisa pakai pin ya, double tuh, ya, bagus. Oke, ini ilustrasinya yang tadi ya digabungkan. Ya, kalau tadi kan sekedar enkripsi ya, ternyata di enkripsi itu, di proses enkripsi itu ada kunci. Ya, ada kuncinya. Nah, kunci dan panjang kunci. Ya, jadi kekuatan dari penyandian bergantung pada kunci, tadi udah disebutkan ya. Pada kunci yang digunakan. Beberapa algoritma enkripsi memiliki kelemahan pada kunci yang digunakan. Untuk itu kunci yang tersebut sebaiknya tidak digunakan. Ya, jadi tidak hanya punya kunci, kuncinya juga istilahnya ya harus bagus ya. Percuma kalau pakai kunci, ya misalnya ya kita punya pintu pakai kunci, kuncinya mungkin dari plastik ya, kita dorong sedikit aja udah patah kuncinya, jadi percuma gitu ya, kayak gitu ya. Ini di di software juga sama gitu ya. Jadi kalaupun pakai kunci jangan sembarang kunci ya, harus kunci yang kuat, yang bagus. Selain itu, panjangnya kunci yang biasanya dalam ukuran bit juga menentukan kekuatan dari enkripsi. Kunci yang lebih panjang biasanya lebih aman dan dari kunci yang pendek. Ya, makanya nanti kita kenal ada algoritma SHA. Nah, SHA itu ada yang mulai dari kalau nggak salah 128 bit, ya, ada yang 256, ada yang 512 kalau nggak salah, yang paling terakhir sekarang, ya bukan yang paling akhir ya, yang terbaru itu 512 bit. Ya, semakin panjang tadi itu bitnya, kuncinya, maka semakin susah untuk dibuka, istilahnya gitu ya. Gitu. Nah, jadi enkripsi menggunakan bit lebih sukar dipecahkan dengan algoritma enkripsi yang sama, tetapi dengan kunci yang cuma 4 bit. Ya, panjang kuncinya. Nah, ini contoh-contoh algoritma enkripsi ya. Ada algoritma sandi kunci simetris dan ada algoritma sandi kunci asimetris. Ya.
Contohnya untuk si kunci simetris ada DES ya, DES Data Encryption Standard, ada Blowfish, Twofish, MAS, IDEA, ini jenis-jenis kuncinya ya. Ada 3 DES, ada AES dan sebagainya. Ya, AES kalau nggak salah digunakan di wireless ya. Kalau kita pakai WiFi ya, kalau itu ada AES juga itunya algoritma ya. Kemudian untuk contoh algoritma sandi kunci asimetris, nih ada RSA, Revert Sample Edelman. Nah, itu kalau kita pakai SSA, sering lihat ya, waktu pertama koneksi itu, biasanya kita harus bikin RSA ya. Kemudian ada juga MapSec, lalu ada DV-Hellman. Nah, DV-Hellman nanti pas kalau nggak salah pas OpenVPN tuh ya, belajar OpenVPN tuh pakai kuncinya pakai DV-Hellman ya kalau nggak salah ya. Oke, untuk algoritma hash, ini algoritma hash itu biasanya ini satu arah, sebetulnya algoritma hash itu nggak bisa didekripsi ya sebetulnya ya. Ada MD5 ya, Message Digest Algorithm 5, dan ada SHA ya, singkatan dari Secure Hash Algorithm ya. Nah, ini SHA biasanya untuk password nih, password kalau nggak salah sudah pakai SHA ya, SHA yang 512 ya, password di Linux ya. Dulunya kalau nggak salah MD5. Ada juga beberapa aplikasi yang masih menggunakan MD5 ya, cuman biasanya MD5 ini nggak terlalu bagus, mudah sekali di hack ya, di decrypt lah gitu ya. Oke, substitution cipher, salah satu contoh dari substitution cipher adalah Caesar cipher ya, yang digunakan oleh Julius Caesar ya. Ini Kaisar Romawi kalau nggak salah ya, Julius Caesar. Bukan Caesar yang itu ya, si joget. Beda lagi tuh, Pak. Ya. Pada prinsipnya, setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada 3 posisi dalam urutan alfabet. Sebagai contoh, huruf A ya digantikan dengan huruf D. Ini harusnya A kecil, D kecil ya. Nanti kalau A besar ya D besar ya. Ini salah nih, D-nya harusnya D kecil. Ya, karena kalau nanti di ASCII ya, nomor ASCII-nya itu jauh banget ya. A kecil dengan D besar itu jauh. Ya, nah ini nanti dikoreksi lah ya, jadi harusnya D-nya D kecil ya. Nah, maka transformasi yang digunakan adalah ya, jadi untuk plain-nya biasa A sampai Z ya, untuk cipher-nya mulainya dari D, ujungnya adalah C ya. Ada contohnya nggak deh? Oh, nggak ada ya. Nah, contoh misalnya nih, oh ada contoh ya. Oh, nggak ada nih. Oke, contoh dulu nih. Contoh. Ya. Kalau misalnya saya punya huruf selamat datang. Ya. Nah, kalau di enkripsi ya, menggunakan tadi Caesar cipher, kira-kira jadi apa nih? Selamat datang. Hurufnya jadi apa aja? S berarti jadi apa S? U ya. S berarti S, T, V ya? V atau U? S T U E. A, oh ya, S, T, U. Ya. Ini berarti bukan 3 huruf ya, 3 posisi ini. Kayaknya benar. 3 posisi, berarti V ya. A, B, C, B, berarti A kan, kalau A itu jadi B, C, D, nah 3 hurufnya B, C, D, A-nya nggak dihitung. Ya, jadi B, C, D, nah D mulainya. Berarti kalau S, V. E, U, V, V ya, V, gitu ya. Berarti ini jadi V besar. Kemudian, ini deh ya, nah gitulah biar kelihatan. Nah, berarti E jadi apa nih? H. F, G, H, nah jadi H. Kemudian L, L M N O. M, N, O. Oh, A tadi jadi D ya. Iya. Kemudian M, N, O, P, T. P.
A lagi D jadi lagi. G, T, U, V, W ya. W, Nah, kemudian D, E, F, G, G, G besar ya. A lagi jadi D, H, T tadi jadi apa? W, kemudian A lagi jadi D, N, O, P, Q, G, H, I, J. Nah, gitu. Nah, ya. Jadi kayak gini ya setelah di decrypt nih, di decrypt ya, gitu. Nanti kalau mau di decrypt ya jadi kebalikannya ya. Jadi 3 huruf mundur bukan maju ya, bukan ke depan tapi ke belakang ya. Jangan ke depan lagi jangan ke belakang lagi ya. Kalau ke depan lagi V-nya bukan jadi S, berarti STU jadi U lagi ya, gitu ya. Nah sekarang coba buka Linux-nya deh. Nah, di Linux ada program, masih ingat namanya TR. Buat apa TR? TR buat apa? Perintah TR. Halo, halo, halo. Iya Pak, iya Pak, TR buat apa? Perintah TR. translate apa? Ya, translate ya. translate. Coba man TR. Nih, translate ya. Nah, sekarang gini. Misal tadi ya, kita buat filenya ya. Filenya tadi selamat datang. Atau echo aja ya. Echo selamat datang. Gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian di TR, TR gimana TR-nya? A min Z, A min Z gitu ya. Kemudian D min Z, A min C gitu ya. D min Z, A min C. Kira-kira jadi mana? Oh, sama nggak dengan ini? Sama Pak. Nah, tuh VHO, DPDW, GD, WDQJ. Tuh, sama ya. Nah, jadi bisa juga kita gunakan program sederhana di Linux nih. Ya. Nah, kalau nanti bisa aja kita ubah ya. Kalau sesar misalnya cuma 3 huruf, bisa aja kita ubah misalnya jadi 5 huruf ke belakang. Jadi bedanya 5 huruf gitu. Berarti kalau A misalnya jadi B, C, D, E, F misalnya. Ya, tergantung nanti kesepakatan antara yang mengenkripsi ya atau si pengirim yang melakukan enkripsi dengan yang penerimanya. Ya. Jadi nanti harus disertakan dia misalnya ngirim pesan. Ya, pesannya begini, ya. Nanti dia harus nyertakan kuncinya. Oh, kuncinya pakai misalnya tadi kalau Julius Caesar misalnya 3 huruf berikutnya, ini misalnya 5 huruf berikutnya gitu. Jadi nanti dia, atau boleh juga kita sertakan programnya ya. Asal jangan programnya apa namanya di interrupt juga sama orang ya, disadap gitu. Kira-kira begini ya. Jadi boleh juga pakai program TR bisa biar lebih mudah ya. Ini untuk Julius Caesar atau Caesar Cipher ya. Kalau sebaliknya gimana? Ada VHO DPDW mau dibalikin. Ya tinggal balikin ininya aja ya. Dibalikin atau gimana nih ininya nih? Coba. Bisa nggak? Echo TR gimana nih? Biar balik lagi ke asal. Sama ya, D kan jadi A. Kemudian C jadi Z. Benar ya? Coba sekarang tapi ini diubah ya. Ini jadi di depan. Ya, ini jadi di belakang.
Oh, ya kebalikannya begitu. Oke, gitu ya contoh untuk Caesar Cipher. Kalau mau dicoba silakan, coba dulu. Nanti kalau pakai file misalnya pakai cat berarti kalau file ya. Kita buat dulu filenya. Nano misalnya plain text.exe gitu ya. Bentar dulu ya. Ini kok ya? Oke, kita tulis misalnya apa nih? Selamat belajar kriptografi misalnya. Kriptografi. Ya, contoh aja. Simpan. Ya. Nanti si TR boleh juga tuh kalau mau dibuatkan programnya ya. Misalnya programnya apa nih? Encrypt gitu misalnya ya, programnya ya. Nano encrypt. Nah, gitu ya. Encrypt.esa misalnya gitu. Ya. Ini kita kasih biasanya di mana di sini ya. Nanti dicek dulu ya. Which karena kadang-kadang ada yang di USR bin ya biasanya itu. Which bus? Oh, saya di bin tuh. Ya, kalau nggak salah kalau yang baru-baru itu di USR bin biasanya nggak tahu dipindahin ke situ. Ya, berarti ini jadi /bin/bus ya. Berarti di sini jadi tr biar nggak usah mana nih? Ntar dulu, malas nulis saya. Nah, ini saya copy dulu. Oke. Nanti boleh pakai if ya. Coba bikin ininya programnya ya. Satu ini aja, satu apa namanya? Satu program aja. Tapi dipisah soalnya boleh juga ya dipisah. Tapi kalau bisa di satu aja. Nanti kalau nama programnya apa namanya? Dekripsi misalnya, nah berarti yang TR-nya diubah gitu. Ya. Bisa nggak coba? Tapi kalau $0 nanti diambilnya cepat ya. Misah dulu aja ya, dipisah dulu deh. Ini nanti $, teks sama dengan $1 gitu ya. Bisa nggak nih? Encrypt. Oke ya. chmod plus x encrypt.sh ya. Encrypt.sh. Kemudian apa tadi? Plain text. Oh, itu enggak VHODPDW
Gitulah yang lebih ya. Ada judil. Nah, ya. Sebenarnya bisa ya jadi satu program aja ya, encrypt, tapi nanti kalau misalnya jadi decrypt, nah, itu gimana? Ya, tapi kalau mau dipisah dulu boleh. CP encrypt menjadi decrypt.sh. Nah, kalau mau decryptnya ya, tinggal ubah ininya aja nih. Nah, ini diubah nih sini. Oke, sekarang ini kita simpan ke file. Nano apa nih? Plain text sama tadi apa? Cipher ya, cipher text. Cipher text.txt. Nah, jadi nanti decrypt cipher gitu ya. Oh, ya. Cat encrypt-nya ini yang decrypt. Oh, oke, coba ya. Nah, jadi kalau udah belajar tadi, jadi udah belajar pemrograman sel ya. Nah, kalau ada gini-gini ya tinggal dibuatkan program selnya ya, jadi lebih enak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada Pak, masih nyatet dulu Pak bentar. Oh, kalian masih tidur dulu. TR itu gimana Pak? D min Z ada gimana sih maksudnya? Yang di TR loh. Oh ini kan TR itu mentranslasi Ya. ya huruf per huruf ya. Ini sebetulnya gini ya. Kan TR ya, sorry bawah. TR A min Z ya, A min Z misalnya ke tadi apa D ke min Z ya, kemudian A min C gitu kan ya. Jadi artinya satu-satu nih. Jadi kalau ada A ini kan sama aja dengan begini nih, A B, sorry ini bawahnya ya, ini sama dengan begini, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ya. Ini yang A min Z itu begini nih sebetulnya, cuman bisa disingkat, jadi kita nggak perlu nuliskan satu-satu ya. Kemudian D itu kan berarti gini, D E F, oh ini aja ya diambil. Nah berarti kan gini, nah ya isinya A B C, nah gitu tuh, cuma disingkat. Oh. Gitu loh. Kemudian ini kan ada huruf besarnya sama juga ya. A min Z, A min Z ya sama juga ya. Nah, ini berarti nanti ini jadi A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, gitulah kurang lebih. Oke, sip. Ya. Ini sama nih. Ya. ABC. Nah gitu ya. Nah, jadi nanti ini kalau ada huruf A nanti ditranslate jadi D. Nah ini biar saya ini terus saya. Nah gitu ya. Nah gitu deh. Nih kalau ada huruf A nanti ditranslate jadi D.
Kalau ada B jadi E, C jadi F, D jadi D, dan seterusnya. Gitu. Ya, benar, Ya. paham nggak? Ya, Paham. Kalau yang terakhirnya itu Pak, Amin C gimana Pak? ya ABC sama dengan ini. Ini kan Jadi ABC. jadi setiap kali kita ngenkripsi kayak kalimat gitu, formatnya sama Pak, kayak gini Pak. Ya kalau pakai Julius Caesar pakainya 3 huruf ke mundur ke Mundur. belakang 3 huruf gitu. Oh iya Tapi iya. kita boleh pakai mau berapa huruf ke belakang misalnya, oh cuma 1 huruf aja, boleh-boleh aja. Cuman nggak dinamakan Julius Caesar, Caesar Cipher. Kalau Caesar Cipher 3 huruf ke belakang. Tapi boleh kita maunya biar nggak sama Caesar. Kalau Caesar Cipher udah banyak yang tahu misalnya. Kita pakainya misalnya biar agak jauhan tuh 7 huruf misalnya, boleh aja nggak masalah. Ya, suka-suka kita yang bikin enkripsinya. Yang penting yang mau ngedekripsi tahu ya rumusnya gimana nih ngedekripnya. Oh 7 huruf ke belakang misalnya gitu. Oh iya Ya, iya paham paham. Iya Pak, paham Pak. oke tadi ke programnya nih. Programnya mana tadi? Nih programnya di bawah ya. Nih. Jadi untuk kebalikannya dekripsinya ya ini yang di atas. Ini di atas, nih di bawah. Kalau mau dibuatkan program ya. Loh, ini gimana sih saya? Aduh, ini udah dimasukin teks tapi teksnya nggak dipakai variabelnya. Maaf. Jadi ini maksud saya ini jadi teks ya. Yang decrypt juga sama. Kan udah dimasukin ke teks, jadi ini jadi teks gitu ya. Saya clear dulu deh. Clear, cat, encrypt. Nah ya. Kemudian ini decrypt. Nah gitu. Ini kan Pak, nanya Pak. Kenapa? Ini kan anu kan dienkripsi kan biar kita ngirim tuh kan aman gitu kan maksudnya Iya, kan. biar nggak orang bisa baca, nggak mudah baca gitu loh. Iya. Nah, Nanti kan pas dibuka kan pakainya apa? Harus tahu ininya rumusnya juga kan? ya, jadi kita maksudnya ngirim rumusnya ya ke yang kita tuju. Nanti misalnya lewat telepon, atau Oh. ini nanti buka rumusnya gini ya, gitu loh maksudnya. Takutnya yang nyuri filenya ini tahu rumusnya juga kan? Bisa juga, kan banyak. Kan ada yang disebut apa? Crypt analis. Dia yang nyari-nyari ini kira-kira ya pas perang juga begitu. Kan ada yang istilahnya apa? Tukang sandinya ya. Tolong Cracker Pak. kirim ini pas perang nih, tolong kirim. Nah, nanti kan dari pihak musuh nanti ada juga yang nyadap, wah itu kayaknya lagi ngirim pesan nih, coba sadap. Nanti ada juga yang tugasnya menganalisis ini kira-kira sandinya apa ya gitu. Itu ya pasti kemungkinan apa bisa orang bisa baca ya bisa saja, tapi kan tidak mudah. Bukan tidak bisa ya, tapi tidak mudah Iya. ya. Itu. Jadi kita tujuan enkripsi agar orang tidak mudah baca, sebetulnya bukan tidak bisa baca juga, bisa saja kalau dia nemu tadi algoritmanya. Tapi bisa jadi juga, oh baru ketahuan 3 bulan lebih misalnya, karena saking rumit algoritmanya bisa saja. Ya, apalagi kalau misalkan tadi kuncinya panjang tuh 512 bit. Nah, kan lebih susah lagi. Ya, gitu ya.
Cuman kalau sekarang yang saya lihat ini nggak pernah dipakai-pakai ya. Dulu waktu masih zaman email itu masih ada orang yang ngirim kayak semacam kunci publik ya. Kunci publik di bawah emailnya biasanya nih, ini kunci publik saya. Jadi istilahnya nanti kalau mau ngirim sesuatu pakai kunci publiknya dia tuh. Ya, jadi yang bisa buka yang punya kunci privatnya. Gitu. Biasanya gitu ya, tapi kayaknya sekarang jarang orang menggunakan apa namanya, nanti pas belajar kripto yang itu ya, yang kunci simetris dan asimetris tuh. Ya. Tapi kayaknya saya jarang lihat sekarang ya. Dulu waktu masih zaman email sering-sering tuh si apa namanya si yang ngirim email itu di bawahnya nyertain kunci publiknya dia. Ya, kalau sekarang kayaknya udah mulai jarang ya, nggak. Udah orang udah mungkin wah sudahlah nggak usah ada rahasia-rahasiaan kali gitu ya. Barangkali. Pak, mau tanya Pak. Ya, Tapi di luar materi nih Pak. apa? Ini laptop saya kenapa ya Pak? Otomatis ngegedein volume Pak. Jadi nggak bisa ngetik. Karena Volume apa nih? apa Suara. ngetik terus. Iya. Tiba-tiba gede. Jadi kayak iya. Jadi ketika kita ngetik itu nggak bisa Pak. Jadi Macet kehalang kali. sama perintah itu. Keyboardnya kali. Keyboardnya kali ke apa? Keyboardnya minta ganti. Enggak, maksudnya gimana nih, Arif? Tiba-tiba enggak kok hubungannya ke Ada yang ketekan kali. mana? Aduh, nge-lag nih. Halo, halo. Pak, Si ada Pak kita Pak. Enggak, kayak berhenti gitu. Iya di sini saya juga Pak. Gimana? Siapa, Arif ya? Aldi, Pak. Aldi Pak. Aldi Pak. Aldi, Jadi nggak bisa Aldi. ngetik saya Pak. Coba bisa di-share nggak? Gimana sih? Saya nggak paham juga. Karena maksudnya hubungannya kok jadi nggak bisa ngetik ketika suaranya besar gitu. Bukan Pak. Tadi delay. Jadi kayak tombol volumenya itu terus dipencet gitu Pak. Jadi tombol lain nggak masuk perintahnya gitu Pak. Oh, keyboardnya itu ketekan bagian pos. Nggak kepijit tapi nggak. Enggak Pak. Saya contohin nih Pak. Kalau saya pencet sekali nih, tuh otomatis Iya. kan kayak gitu. Itu dia nggak balik lagi kali tombolnya. Ada yang Nggak ganjel. tahu Pak. Biasa kerikil tuh biasa. Kalau nggak, ya apa namanya, pairnya kali mungkin ya. Batu alam. Kayak ada pair atau pakai kawat Iya. tuh. Tombol keyboardnya. Biasanya silikon Pak. Silikon keyboard. Ya mungkin silikonnya udah lentur bisa jadi. Terus Pak, kalau saya kan pengen huruf kapital cuma satu, biasanya pakai shift kan. Nah, Misalkan saya shift S itu kan jadi kapital. Ini nggak bisa Pak. Huruf D sama huruf C nggak bisa pakai shift Pak. Harus pakai caps lock. Berarti memang keyboardnya. Aldi di mana? Keyboardnya berapa? Di Di rumah Pak, Oh, di rumah di mana nih? di Sukabumi. Pak Bumi. Jauh udah. Jauh. Berapa Pak? Kalau di Betik tinggal Beri. ganti keyboard ini. Kalau di rumah kayak gue bisa ke rumah Pak Dodi. Dari Sukabumi. Kali ini pakai PC siapa? Atau lapor aja dulu Aldi. Laptop ya? Laptop Pak. Oh, laptop. Iya. Aldi. Wah mantap. Ya itu Oh, silikon nyala, keyboardnya kayaknya. Ya nggak Apa, apa-apa. Maksudnya gini. Atau minjem dulu keyboard inilah eksternal gitu pakai yang USB. Atau lapor aja dulu. Bilang aja dulu. Pak. Jadi, Biar Dia Iya, saya Pak. nanya ke Bapak takutnya ada program atau itu gitu Pak. itu berlaku di ini di tertentu atau semua pakai Gedit misalnya begitu juga
terus pakai masanya misalnya LibreOffice, begitu juga atau tertentu aja? Kalau semua ya mungkin keyboardnya Semuanya, bisa Pak. jadi. Iya bisa. Iya, Pak. Kalau nggak keyboard ya mungkin maksudnya saya nggak tahu juga kalau sebenarnya kalau ada Windows dicek tuh di Windows begitu juga enggak. Kalau ternyata di Windows normal berarti mungkin ada settingan di Linux ya bisa jadi gitu. Iya, Pak. Tapi nggak selalu gitu, Pak. Kadang-kadang kalau yang volume ini, kalau yang shift ini Permanen. permanen. Berarti keyboardnya di Tentunya saya pencet apa gitu, Pak. keyboardnya Ya. pernah air mungkin. Aldi, laptopnya baru atau enggak? Baru sih, Pak, ini setahu Baru. saya. Kalau baru masa iya udah ini lagi. Makanya saya juga ada yang kepencet itu, Pak. Ini loh, tapi kayak gini gitu. Tapi yang ketahuan baru berapa tombol tuh jadi volume shift ya? Iya. Itu doang sih, Pak. Itu doang ya? Heeh. Itu shift kiri kanan atau kiri doang? Kiri, Pak. Kalau kanan kadang bagus. Oh iya. Kalau yang kanan shift-nya huruf D bisa, Pak. Kalau yang C harus pakai caps lock. Rumit ini. Laptopnya rumit ini. Nggak selalu gitu loh. Itu yang bikin susah itu nggak selalu. Kalau permanen pasti begitu terus lebih mudah maksudnya. Ya, apa namanya mendiagnosanya lebih mudah. Ini yang intermittent ini yang sulit ini. Kadang iya, kadang enggak gitu. Pas Iya, dibawa ini, ke Pak, kantor, volume. dilaporin, Ini apa? normal. Dibawa pulang, bermasalah lagi. Ya, nggak apa-apa, masa lapor aja, kan itu mengganggu juga. Nah, nanti Iya. mungkin minta solusi, bisa nggak dikirim keyboard eksternal gitu loh. Ya, Iya, ya Pak. paling. Atau Aldi ada nggak keyboard eksternal dicoba dulu bosnya? Pakai Nggak keyboard ada, eksternal normal nggak? Gak ada, Pak, yang punya. Ya, yang USB. Nggak punya juga ya? Kok buat yang buat keyboard original bisa tuh. Tolong warnet. Yang Yamaha ya. Keyboard warnet. Ya, apa kalau ya? nggak keluar. Oh, bisa tuh yang bilang. Numpang dulu ini saya mau ngecek apa ngetes Nah, keyboard. kita ngomong tuh nyolong warnet. Iya, di sekolah kan kadang nganggur tuh. Iya tuh. Di warnet kan nganggur tuh. Ambil aja di Apa namanya kalau pengen di Aldi Iya, Pak. kalau mau nyoba gitu maksudnya ya siapa ke tetangga temen planet Iya, pinjem. ya, biar yakin gitu oh iya keyboardnya nih jadi kalau misalnya pakai keyboard eksternal normal ya berarti di keyboardnya ada masalah Oh, iya, Pak. tapi kalau pakai eksternal juga begitu ya bisa jadi di software Oh, bukan di hardware-nya tuh ya kalau pengen Oh. lebih yakin itu coba pakai keyboard eksternal dulu Oh, iya. ya nanti baru lapor bilang udah coba ganti eksternal ternyata sama. Nah kalau bisa solusinya itu minta dikirim gitu keyboard eksternal gitu dah ya. Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Ada lagi kalau nggak ada kita lanjut ya. Lanjut Pak. Ya Coba jadi lanjut. udah paham ya. Nanti kalau keluar di ujian ya bisa ya. Oke, ini tadi apa? Cipher. Lanjut, multiple letter encryption ya. Untuk meningkatkan keamanan, enkripsi dapat dilakukan dengan mengelompokkan beberapa huruf menjadi sebuah kesatuan unik yang kemudian dienkripsi. Nah, jadi ini ada langkah-langkah lainnya lagi nih sebelum dienkripsi ya. Ini disebut multiple letter encryption. Salah satu contoh multiple letter encryption adalah Playfair. Nanti boleh lihat di Wikipedia ya, yang lebih detailnya ya. Playfair cipher ya, teknik enkripsi simetris manual dan merupakan cipher substitusi di gram literal pertama. Skema ini ditemukan pada tahun 1980 oleh Charles Wheatstone. Teknik ini mengenkripsi pasangan huruf ya, biasa disebut
bigram tadi, istilah tadi bigram itu tadi ya, atau D ya. Private cipher menggunakan tabel 5x5 ya, 5 huruf mendatar, 5 huruf horizontal, 5 huruf vertikal. Membuat kunci pertama harus tabel dengan huruf-huruf dari kata kunci dengan menghilangkan huruf duplikat. Kemudian tabel isi dengan sisa huruf-huruf alfabet dengan menempatkan huruf I dan J di tempat yang sama. Ya, ini aja dulu ya. Nanti ada ini ya contohnya. Kata kunci dapat ditulis di baris atas tabel dan dari kiri ke kanan atau dalam pola lain. Normalnya begitu ya, kiri ke kanan. Untuk mengenkripsi pesan, teks dipecah menjadi diagram kelompok 2 huruf itu ya. Misalnya kata hello world nih, hello world ya, berarti dipisahkan 2 huruf E, H, E ya. Lalu LL, OW, OR dan LD ya. Nah, ini. Diagram ini akan diganti menggunakan tabel kunci. Karena enkripsi memerlukan pasangan huruf, pesan dengan jumlah karakter ganjil biasanya ditambahkan huruf yang tidak biasa. Misalnya X. Ya, jadi kalau ada yang ganjil nih nggak ada pasangannya misalnya, ya nanti diganti dengan X ya kalau nggak ada pasangannya. 2 huruf diagram dianggap berseberangan dengan persegi panjang di tabel kunci. Ya. Untuk melakukan penggantian, terapkan 4 aturan berikut untuk setiap pasangan huruf dalam teks. Jika kedua huruf sama atau hanya satu huruf yang tersisa, tambahkan X setelah huruf pertama ya tadi ya. Kalau nggak ada pasangannya, tambahkan X setelah huruf pertama. Jika huruf-huruf tersebut muncul di baris yang sama pada tabel, gantilah dengan huruf-huruf di sebelah kanannya. Jika huruf-huruf tersebut muncul di kolom yang sama pada tabel, gantilah dengan huruf-huruf tepat di bawahnya. Jadi kalau baris berarti di sebelah kanan, kalau kolom berarti di bawahnya ya. Jika huruf-hurufnya tidak berada pada baris atau kolom yang sama, gantilah dengan huruf-huruf pada baris yang sama, tetapi pada sudut-sudut yang berseberangan ya, di seberangnya ya, di seberangnya ya. Urutan itu penting. Huruf pertama dari pasangan terisi adalah yang terletak di baris yang sama dengan huruf pertama dari pasangan plain text ya. Oke, ini contoh nih. Asumsi contohnya akan mengenkripsi diagram R ya. Maka akan ada 5 buah kasus. Ya, pertama seperti ini. OR, O-nya dengan R di baris yang sama. Ya, di baris yang sama nih. Berarti tadi keterangannya nih. Nah, ini ya. Jika huruf-huruf tersebut muncul di baris yang sama pada tabel, gantilah dengan huruf-huruf di sebelah kanannya. Nah, berarti O diganti dengan Y, R diganti dengan Z. Misalnya yang sebelah kanannya Y dan Z ya. Berarti nanti ini akan diubah OR menjadi YZ ya. Nah, sekarang kalau misalnya satu kolom yang sama ya, atau vertikal, berarti keterangannya ini ya. Jika huruf-huruf tersebut muncul di kolom yang sama pada tabel, gantilah dengan huruf-huruf tepat di bawahnya. Nah, ini ya OR. Ini di kolom yang sama. Berarti diganti dengan huruf di bawahnya. O diganti dengan B, R dengan J. Misalnya yang di bawahnya B dan J, contoh ya. Kita abaikan yang lainnya nih, huruf-huruf lainnya apa? O menjadi BY. Ya. Cara yang ketiga, jika huruf-huruf tersebut tidak berada pada baris atau kolom yang sama, gantilah dengan huruf-huruf pada baris yang sama, tetapi pada sudut-sudut yang berseberangan ya. Barisnya sama ya, ingat. Ini kan
apa namanya, nyilang ya, nyilang. Nah, ini diganti dengan Z, karena Z ini berseberangan ya. Nah, gitu ya. Jadi ini membentuk apa? Kotak. Berarti O diganti Z ini ujungnya, R diganti dengan X. Ini serangannya ya. R diganti yang dengan berseberangan ini. Ya. Dan tinggal dengan huruf pada baris yang sama, tapi sudut-sudutnya berseberangan ya. Jadi O diganti dengan Z, R diganti dengan X. Selanjutnya, oh ini udah ya. Tinggal kita sesuaikan. Nah ini misalnya, ini berada di baris yang sama nih, tapi apa namanya, berdempetan ya. Maka O diganti dengan R, R-nya diganti dengan C, karena tadi apa namanya, kalau ada di baris yang sama berarti diganti di sebelah kanannya ya. Berarti O-nya diganti dengan R, R-nya diganti dengan C, jadi RC. Demikian pula ini ya, di dalam satu kolom tapi dempet nih, OR. Ya, berarti O diganti I, R diganti O, jadi IO. Gitu ya, kan diganti dengan yang ada di bawahnya. O bawahnya I, R bawahnya O. Ya, O I R O, jadi IO. Gitu ya. Ya, nah ini paham kan nih? Enggak, Pak. Oke, kasus. Ini OR ya. Ini ada huruf OR. Tadi kita udah bikin pasangan seperti ini misalnya, atau HE deh. Oh, HE nggak ada contohnya ya. Tidak. OR dulu ya, OR contohnya tadi ya. Saya mau ini enkripsi nih di apa? Di transposisi ya, OR. Nah, ini ada keterangannya nih ya. Ada 5 kasus ya. Ini ada 5 kasus. Ini kalau baris di dalam baris pertama tapi tidak dempet nih. Ya, contohnya ada begini. Ada huruf, nanti ini juga huruf nanti ya, yang bintang-bintang ini huruf juga. Tapi kita fokus di baris yang ada OR-nya. Ya, misalnya ada ini bisa diabaikan meskipun ada huruf ya. Kita fokus di sini, ada O Y R E kan, OR. Nah, kalau ada O dan R-nya di baris yang sama, tadi dibilangnya bahwa diganti di sebelah kanan. Di OR ditranslate jadi Y dan Z, YZ. Sini dulu paham nggak kasus pertama? Kalau saya paham. Yang lain. Contoh. Nah, sekarang kalau kasusnya O dan R-nya di dalam kolom yang sama, ada di dalam kolom yang sama. Ya, seperti ini. Ya, nanti bisa aja O-nya di bawah, R-nya di atas, nggak masalah. Ya, panduannya tetap bahwa diganti dengan huruf yang ada di bawahnya. O bawahnya B, R bawahnya Y, berarti OR diganti jadi BY. Paham nggak? Di bawah O apa? B, di bawah R Y. Nah, berarti BY. Ya, ini satu baris yang sama. Sebelah kanan O Y, di sebelah kanan R Z, berarti Z. Nah, ini diubah. Ya. Ini kasusnya dulu, nanti apa contoh lengkapnya ya nanti belakang. Sekarang ini ada, ini nggak di baris yang sama dengan R-nya, tidak juga di kolom yang sama, ya, tapi nyilang. Nah, di kotak. Kalau ada gini bikin kotak seperti ini kotaknya ini nih. Nih. Nah, O ganti ya oleh huruf yang berseberangan dengan dia, baris yang sama tapi bukan kolom. Jadi O bukan diganti jadi X, bukan dengan kolom yang sama tapi baris yang sama seberangnya. Berarti O diganti dengan Z. R sebenarnya X, baris yang sama, bukan kolom. Jadi R bukan diganti Z tapi ke sini, ke baris yang sama. R-nya diganti dengan X. Ya. Jadi OR kalau kita ubah sesuai panduan menjadi ZX. Ya, jadi ZX. Kemudian ada seperti ini nih, di baris yang sama tapi dempet. Patokannya tetap. Ya, diganti sebelah kanannya. O sebelah kanannya R. Ya, berarti jadi R. R sebelah kanan C, jadi C. RC. Untuk kolom juga sama. Ini dempet nih. OR.
Ya, yang penting sebelah bawah O apa? I. Nah, I. Sebelah bawah R O. Ya, O. Jadi IO. Oke, sampai di sini. Wah, paham atau hampa ya? Berat untuk mengatakan paham. Masih Ini, dulu ya. Ini masih parsial nih. Ini lengkapnya nih. Lengkapnya. Nah, ini ya. Oke. Kasusnya, kita akan mengenkripsi teks. Teksnya bahasa Inggris nih, berat nih ya. Hide the code in the tree stump. Ya, ini contohnya ya. Ini nih. Oke. Nah, langkah pertamanya apa tadi? Bikin tabel kunci kan ya. Tabel kunci ya. Nah, ini bikin tabel kunci dulu nih. Tabel kunci 5 kali 5. Ya, tabel kunci 5 kali 5. Nah, ini. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ya. Nah, kita buat dulu ya. Mau kata kuncinya apa? Nah, ini bikin dulu kata kuncinya. Terserah kita kata kuncinya. Ya, misalnya kata kuncinya ini play fair example. Ya, play fair example. Ya. Oke, saya bikin pakai Excel deh biar kelihatan. Ya, ini dulu. Height-nya bikin 1. Kemudian kolomnya bikin 1. Kurang gede ya. 2 deh. Kolom 2. Kemudian kolomnya 2. Nah, gitu ya. Oke. Tadi kata kuncinya apa? Play fair example ya. Berarti kita tulis di sini P. Oh, sorry. 5 kali 5. Ini yang gede apa nih? 32 kali ya? Kurang gede. 4. Oke. Nah, gitu ya. Tadi apa? Kata kuncinya play fair ya. Kita tulis di sini. PL A Y itu ya. Aduh, saya gedein nih, gedein. Nah, saya gedein. Dulu. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kotaknya 5 kali 5 nih. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ya. Bisa nggak digedein lagi? Kalau udah. Tebalnya di mana ya? Kita dulu. Kalau nggak ada ya. Format cell border. Nah, oke, ini saya tambahin jadi 2 deh. Lebih gede ya. Nah, gitu ya. Oke. Play ya, play. Ini F ya. Nah, gitu ya. Kemudian di sini harusnya apa nih? A ya, fire. Tapi karena A udah ada ya, nggak ditulis ya. Jadi nggak boleh ada duplikat ya. Jadi A-nya nggak ditulis lagi, makanya di sini ditulis A-nya kecil nih. Harusnya kan play fire example gitu ya. Tapi karena A sudah ada ditulis di sini, jadi nggak perlu ditulis lagi. Langsung ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah I. Habis I apa? R, fire. Play fire. Lalu E, example. Ya, X. Kemudian A lagi kan. Karena A udah, berarti nggak ditulis lagi. Habis itu M. Lalu P. P ada nggak P? Udah ada di sini P. Nih. Ya, L juga udah ada, E udah ada, jadi PLE nggak usah ditulis lagi, ya, gitu. Nah, lanjut, berarti
Ini sudah kata kuncinya, lanjutkan dengan alfabetnya. A, B, sampai Z. Ya. Nah, cuman A lagi kan, A-nya udah ada berarti nggak perlu ditulis. Langsung huruf B. Lalu C kan. Lalu D. E udah ada, nggak perlu. F sudah ada juga ini. Ya. Lalu G. Habis itu apa? H. Ya. Nah, habis itu apa? I. Tapi I udah ada. Ya. Kemudian J juga, di sini keterangannya J itu sama dengan I. Berarti nggak perlu ditulis juga. Ya. Kemudian berikutnya adalah apa? K. Ya, IJK, L udah ada, nggak ditulis lagi. M juga udah. Baru berikutnya N. Lalu O ya. P udah. Yang di sini P. Kemudian Q. Habis Q, R. R-nya udah di sini. Ya, kemudian S, QRS, ya, lalu T, lalu U, lalu V, lalu W, lalu X udah ada, Y udah ada, terakhir adalah apa? Z. Nah, gitu. Jadi ini tabelnya nih, ya, tabel kuncinya tuh ini, play, fire, jadi fire ya, XM, B, C, D, G, H, K, N, dan seterusnya sampai Z. Mana? Bikin tabelnya paham nggak? Halo? Paham saya, Pak. Ya Allah, paham. Saya mau tanya, Pak. Ya, ikutin dulu Insya ya. Allah. Nanti kita kasih contoh lagi ya, kasih contoh lagi. Ini contoh tadi ya. Kenapa ini kok jadi play? Ininya A-nya kok dikecilin, nah maksudnya itu ya, karena ini A-nya udah di sini. Jadi ini biar kita tetap bacanya play, fire, fire ya, fire, example, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, sebetulnya gitu ya. Cuman yang double-double nggak usah ditulis 2 kali, gitu ya. Nah, ini jadi di sini. Oke. Langkah berikutnya membuat pasangan huruf nih. Tadi hide the goat ya. H, I, D, E, T, H, E, G, O, L, D, I, N, T, H, E, T, R. Kemudian apa? Nah, ini kenapa X nih? Karena E-nya 2. Ya. E kan? 3. TR udah E. Nah, ini nggak boleh nih. 2 gini. E-nya yang 1 diganti jadi X, ya. Kemudian, oh sorry, E-nya ini tapi E-nya digeser ya. Jadi ES nih, ES ya. Yang satu E-nya karena ini double gini, ini ganti X. Jadi ini digeser lah ya, geser, ini ganti X, ES, TUMP. Nah, gitu ya. Jadi hide the gold ya in the tree, karena E double ini jadi X ya, stamp. Oke, untuk buat pasangan hurufnya gimana, paham nggak? Allah. Allah. Insya Allahnya pelan banget. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Pusing, Pak. Sekarang baru proses enkripsinya. Yang HI dulu ya, HI ini dienkripsi nih. HI jadi apa kalau melihat ini ya? H itu mana? H. Ya, I-nya di sini ya. Ini enggak apa namanya? Enggak satu baris dengan I, enggak satu kolom juga. Enggak ada nih I di sini. I-nya di sini. Ini berarti apa? Nyilang ya. Nah, kalau nyilang berarti bikin kotak gini. Gitu ya. Berarti H jadi apa? B seberangnya, I jadi M seberangnya nih. Nah, bikin kotak. Ya. H jadi B, I jadi M. Jadi HI itu menjadi BM. Ya. Nih, karena ini apa? Tidak satu baris, tidak satu kolom, seberang, bikin kotak. Ya, ganti dengan seberangnya. Ya. Ganti jadi B, I, ganti jadi M. Jadi HI jadi BM. Oke, lanjut. DE ya. Nah, DE kita lihat sesuai tabel kunci, ini satu kolom. Ya.
berarti D diganti di bawahnya O. Oh. E diganti jadi D, bawah E kan D, bawah D O. Ya, jadi OD. Nah, bukan DO. Kalau OD apa? Ini Kamal nih, OD nih. OD. Overdosis. Overdosis. Kalau Kamal bukan overdosis narkoba ini, Kamal beda nih overdosisnya nih. Dia dosis nih. Ya, paham ya? Jadi ini satu kolom nih, tapi dempet nggak apa-apa. Ya, mau satu kolomnya dempet atau enggak, yang penting ini diganti di huruf bawahnya. Huruf bawah D ini O. Huruf bawah E itu D, jadi OD. Ya, itu ya. Lanjut lagi. TH. Nih, TH mana? TH. Nah, ini juga tidak satu baris, tidak satu kolom. T dengan H. Seberang. Jadi, apa namanya? Silang ya, jadi bikin kotak juga. T jadi Z, seberangnya T itu Z, seberangnya H itu B, berarti jadi ZB. Ya, jadi ZB. Nah, gitu ya. Lanjut. EG. Ya. EG. EG juga sama nih. Ya, silang, jadi bikin kotak. E jadi X, G-nya jadi D. XD. Ya. Oke, yang berikutnya saya nggak ini, habis EG ya. EG mana? EG. EG, habis EG OL. Coba, OL jadi apa OL? Sesuai tabel. NA. Ya. NA. Nah, benar ya. Ini O, ini L nih, bikin kotak. Seberang dari ON, seberang dari L adalah A. Jadi N, NA. Wah, pintar. Siapa tuh? Ninjas bukan saya, Pak. Acep. Aduh. Tapi suaramu jelas loh. Oke, lanjut. Kamal suruh jawab, Pak. Hah? Jangan, Pak. Kamal suruh jawab. Coba DI sekarang. DI jadi apa? DE. Ya, DI ini juga sama kotak ya. Jadi B dan E ya. Ini. Ya. IB. E. Bukan ble ya Pak Oh ya. Ya, BE. Ya. NT. KU. KU. Mana N? T-nya mana sih? Oh ini. Oh ya. Ya, jadi KU. Udah pinter nih. Ya. HE. DM. E. Nah, berarti D. DM. 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 D. R. U. UI. I. EX. Nah, ini X gimana nih? XM. X. SM. XM lah. Coba bener nggak? X. X mana? Itu tadi sebelum, Pak. Ada. Nah, BG. Oh ya, bukan. BG. Oh ini. Nah, XM ya. XM. Sama kayak ya turun ke bawah itu berarti ya. Ke kanan itu. Ya, tapi ini Yang PT. Ukuran baju. Ukuran baju. Ukuran baju. ES nih, ES katanya MO. Kenapa? ES, ES ya, MO. S. Yang lain udah nggak yang aneh kayaknya nih ya. TU. Nah, TU gimana jadi UV kayak ini ya. UV. MP, M mana M? M. Oh, ini M, P. Nah, jadi I, R. Ya. Nah, jadi hasil enkripsinya ya tadi apa? Ya tinggal diurutkan tadi ya. Jadi BM ODZ, BXDNA, BEKUD dan seterusnya lah gitu ya. Bekut. Bemat. Ya, ini Huruf. hasil. Ya. Paham nggak nih? Kalau nggak, Ngapain, Mal? contoh lagi nih. Kamal. Mal. Bapak. Pas sudah Insyaallah. 5 huruf Pak ya? Kenapa? Pas sudah dienkripsi 5 huruf. Bebas sih kayaknya ini. Bebas. Ya. Kalau digabungin boleh, Pak? Kenapa? Digabungin jadi satu tanpa spasi. Boleh. Boleh aja. Tapi kan nanti kalau udah dibalikin dia kan tahuan lagi. Oh iya benar. Ya. Oke ya. Udah. Nggak perlu dicontoh lagi ya. Apa?
Paham, Pak, insyaallah. Paham lah ya. Allah paham. Ya. Allah Pak, paham yang tadi mah. Yang tadi yang nggak paham, tanya Kamal aja ya. Buset. Makin Kamu. suram, Pak. Halo, Mal. Bapak Curang. Oke, sekarang single key cryptography ya. Single key cryptography dikenal dengan istilah symmetric key cryptography. Pada jenis kriptografi ini, enkripsi dan dekripsi data terjadi dengan menggunakan sebuah secret key. Ya, jadi secret key untuk enkripsi dan secret key untuk dekripsinya satu buah saja, sama ya. Pengirim dan juga penerima harus memiliki secret key. Beberapa algoritma secret key telah dikembangkan, diantaranya yang tadi ya, ada DS, 3DS, IDIA ya. Nah, ini ilustrasinya. Ya, ada plain text, ya, dienkripsi menggunakan secret key, ya, jadi ciphertext, kemudian didekripsi lagi menggunakan secret key, di mana kunci antara enkripsi dan dekripsinya sama kuncinya, ya, diubah jadi plain text, ya. Ini contoh, nih pakai OpenSSL, ya, ini contohnya, nanti di praktikum aja ya. Ini contohnya bisa pakai OpenSSL. Ini pakai misalnya contohnya pakai DS3 nih. Ya. Ini melakukan enkripsi ya menggunakan algoritmanya DS3. Inputnya data txt, outputnya data.txt.nc. Ya. Nanti akan ditanya passwordnya. Nah, passwordnya itu jadi itu ya secret key-nya ya. Lupa password. Jadi passwordnya nanti kasih tahu ke yang mau dekripsi, ini passwordnya ini gitu, ya. Sedangkan untuk mendekripsinya ya sama, pakai MINDE nih bedanya ya. OpenSSL encryption MINDE, jadi sama aja dengan dekripsi. Algoritmanya DS3, inputnya berarti dibalik. Ini outputnya, ya, gitu. Jadi passwordnya harus tahu nih. Sekarang ada public key. Kalau tadi single key ya. Sekarang public key cryptography. Public key cryptography menggunakan sepasang kunci atau pair of keys, bukan sebuah kunci sebagaimana dalam secret key cryptography untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi ya. Dalam proses ini sebuah key digunakan untuk enkripsi dan key yang lainnya digunakan untuk dekripsi. Ya, jadi ada dua, kita nanti masing-masing orang itu punya dua buah kunci, private key dan public. Private key dipegang oleh kita sendiri, public key-nya kita sebarkan ke orang-orang. Ya, gitu. Jadi ada orang mau ngirim data yang sifatnya rahasia, nanti dia akan mengenkripsi menggunakan public yang kita punya. Public key, ya. Jadi public key-nya public key yang orang yang dituju ya. Nah, jadi ketika nanti si orang yang dituju nerima, dia akan buka pakai private key-nya, pasangannya berarti. Jadi seolah-olah kita punya dua pasang kunci lah. Jadi ada kotak katakanlah digembok, ya. Ini ada public-nya, public key-nya ada private, itu harus matching istilahnya. Ya, kalau nggak match itu nggak akan kebuka. Kira-kira gitu ya. Dalam proses ini sebuah key digunakan untuk enkripsi dan key yang lainnya digunakan untuk dekripsi ya. Proses ini dikenal dengan istilah asymmetric cryptography karena kedua key tersebut diperlukan untuk melaksanakan proses enkripsi dan dekripsi. Dan kedua key berdasarkan algoritma yang berbeda. Dalam public key cryptography, satu key ya didistribusikan secara bebas ke pengguna lainnya. Key ini disebut public key dan digunakan untuk enkripsi. Dan kunci yang satunya lagi disebut private key, digunakan untuk proses dekripsi dan hanya disimpan atau dipegang oleh si pemilik. Ya, jadi private key-nya dipegang oleh si orang yang tuju ya. Yang didistribusikan nanti kunci kita ketahuan. Ya. Nah, data yang dienkripsi dengan public key dapat didekripsi hanya dengan private key yang bersangkutan. Sebaliknya, data yang dienkripsi dengan private key hanya dapat didekripsi oleh public key yang bersangkutan. Ya.
Algoritma yang populer dari asymmetric encryption adalah RSA. Tadi sudah disebutkan juga ya. Ini ilustrasinya, plain text dienkripsi menggunakan public key. Ya, jadi ciphertext. Ciphertext didekripsi menggunakan secret key atau private key. Nah, jadi ada dua buah kunci. Ya, satu untuk enkripsi, satu untuk dekripsi. Udah selesai. Jam 2:30. Ya, kita sampai jam berapa harusnya? Pas ya, 2:30 ya. Pas, Pak. Ya, Pak. Sampai selesai, Pak. Ya, Setengah Kurang tiga, 2 Pak. menit, Pak. sampai jam 3 ya. Setengah tiga. 3:30, Pak. Kurang 2 menit, Pak. Sampai buka aja nggak apa-apa, Pak. Pasti kalau sampai buka sih nggak apa masalah. Sama kayaknya berat Yang banget. lama kita. Oke, Katanya lumayan, Pak, kayak Nanti- ngabuburit gitu. ya. Praktikum untuk ini yang single key dan apa? Asimetrik, ya, simetrik dan asimetrik itu berarti pekan depan. Ya, praktikumnya. Oke, ada yang ditanyakan? Tadi Gigi katanya mau nanya, Pak. Apa ya tadi Gigi? Siapa yang nanya? Gigi, tadi Gigi ya? Pak. Gigi, Saya, Gigi. Pak. Gigi tadi. Itu yang I sama dengan J Gigi. itu yang di apa namanya? Gimana itu Pak? Ya, Yang di itu udah cipher ketentuan. itu dari sananya ya Pak, ketentuan dari Ya, sana ya Pak. ketentuannya. Ya, Oh. karena kan jumlah alfabet kan 26. Ya. Sedangkan kotaknya jumlahnya cuma 25. Jadi biar pas 25, nah itu I dan J-nya dianggap sama. Ya, biar masuk istilahnya ya. Tapi itu emang sudah ketentuan rumus dari si pembuat algoritmanya ya. Oh gitu ya Pak. Berarti apa kalau misal I sudah ada, J dianggap sudah ada. Ya, Jadi betul. baliknya Pak. Ya. Oh iya Pak. Jadi I dan J dianggap sama lah gitu. Oh, Jadi iya. kalau ada yang pakai huruf J, berarti I itu. Ya, dianggap huruf I. Gitu. Karena I dianggap J. Ya. Gitu ya Pak. Iya Pak. Ya. Ada lagi? Ya, Pak. Sama ini. Siapa? Oh, iya. Itu Firman. Firman. Firman, Monggo. Firman. Iya, monggo. Itu untuk kata kuncinya itu bebas apa bagaimana, Pak? Kata kunci bebas, kita yang nentuin. Tapi Misalkan nanti ini istilahnya nah saya belum pernah ngedeskripsinya sih ya, yang ini ya. Bebas man, selalu mau Bebas gimana. sih, ya. Bebas. Saya belum coba ininya ya, ngebaliknya ya. Coba di wiki ada nggak ngebaliknya ya. Tapi ini bebas, ya. Misalnya nanti tadi ini selamat belajar kriptografi, ya. Misalnya kata kuncinya apa nih? Boleh aja kriptografi misalnya, boleh. Ya, jadi ditulis dulu di sini K I R gitu ya. I P. Nah, berarti kan ini udah ada nih J. Ya kan? Nah, I sama J. Nah, I-nya udah, nanti berarti J nggak usah ada lagi kan. Krip, T, O, G, R-nya kan udah ada tuh. Nah, kayak gitulah. Ya. Jadi boleh bebas. Ya. Masih, Pak. Ya. Saya mau tanya lagi Pak. Ya. Kalau kan tadi I sama dengan J ya Pak. Ya. Berarti apakah I sama J itu boleh disubstitusi sewaktu-waktu Pak? Terserah Iya. kita gitu. Ya, Boleh. jadi kalau ada J dianggap I. Pakai huruf I jadinya. Kalau misal kan ini play fire example ya Pak contohnya Ya. Pak. Kalau misal gimana ya ngomongnya? Kalau misal yang di pertama itu udah enkripsinya udah dapat I. Terus di selanjutnya itu dapat I lagi tapi yang di kedua itu diganti J nggak apa-apa berarti Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi J-nya sudah dianggap I juga. Gitu. Jadi ke berikutnya. Berarti Ya. kalau di satu enkripsi itu kalau pakai I aja, kalau J aja gitu Pak? Apa Iya. gimana? Tapi Oh. biasanya I yang dipakai. Oh, nggak boleh pakai dua-duanya ya Pak? Nggak boleh. Nggak akan muat nanti. Oh, gitu ya. Pokoknya harus ada dua huruf yang dianggap satu. Kan alfabet 26 jumlahnya. Sedangkan kotaknya 25. Iya Pak. Ya kan? Iya, iya. Ya. Oke? Sudah?
Oke, Pak. Sudah. Jadi nanti kalau ada ujian teori, ini salah satu yang keluar nih. Ya. Termasuk apa? Tadi yang bisa jadi yang sesar cyber ya, sesar cyber. Oke, kalau gitu ya. Berhubung Kamal sudah ngantuk berat ini. Enggak, Pak. Agak miring aja saya, Pak. Apa miring udah gitu. Apain aja mal enggak apa-apa. Alhamdulillah. Buset. Udah oleng. Oke ya, kita cukupkan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, Pak. Ya, silakan. Makasih, Ayo. Pak. Ya. Jelek, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.